Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 10 bab 6, yaitu ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada 3 sub pokok bahasan yang dibahas dalam bab 6 ini, yaitu sub pokok bahasan A, ancaman terhadap integrasi nasional, kemudian sub pokok bahasan B, ancaman di bidang Ipolexos Budhankam, dan yang ketiga, sub pokok bahasan C, peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Pada bab 6 ini, kita akan membahas tentang mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional baik Ipolexos Budhankam, dengan harapan sahabat pembelajar dapat berperan serta untuk mengatasi berbagai ancaman dalam rangka membangun integritas nasional. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas ancaman di bidang ideologi, politik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk membahas ancaman di bidang ekonomi. Dengan begitu pesatnya pengaruh globalisasi khususnya di bidang ekonomi, maka tidak ada satupun ekonomi suatu negara bisa berdiri sendiri. Jadi saat ini tidak ada negara lagi yang mampu mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lain. Pengaruh globalisasi di bidang perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa adanya rintangan batas teritorial suatu negara. Globalisasi perekonomian ini mengharuskan penghapusan seluruh sekat-sekat atau batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Sehingga ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar bagi produk dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, namun sebaliknya juga akan membuka peluang masuknya produk-produk luar negeri ke dalam pasar domestik. Dan di lain pihak tentu saja merupakan keuntungan bagi kita, tetapi di pihak lain akan menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi negara kita. Nah, apa saja ancaman kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi ini? Kita mulai dari yang pertama, yaitu membanjirnya produk-produk dari luar negeri ke Indonesia karena tidak lagi mengenal adanya batas-batas negara. Tentu saja akan mengakibatkan terdesaknya produk-produk lokal karena kalah bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Kemudian yang kedua, perekonomian negara kita ini bisa dikuasai oleh pihak asing akibat mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Sehingga pada titik tertentu mereka bisa saja menekan pemerintah atau bangsa kita. Sehingga secara ekonomi kita dijajah oleh investor. Kemudian yang ketiga, munculnya monopoli dan kesenjangan sosial. Jadi akibat dari persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Pihak yang menang maka akan secara leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton dan senantiasa akan tertindas. Dan akibatnya timbul kesenjangan sosial yang sangat tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas tersebut. Kemudian yang selanjutnya meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi akan semakin berkurang.
Kemudian koperasi akan semakin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya akan semakin ditinggalkan. Akibatnya, angka pengangguran, angka kemiskinan ini akan susah dikendalikan. Kemudian yang selanjutnya adalah perekonomian ini tidak stabil. Jadi ancaman di bidang ekonomi akan memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal yang seperti kita bahas tadi berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya akan menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang, pertumbuhan yang seperti ini tentu akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah makin memburuk. Kemudian kita bicarakan tentang ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya ini bisa berasal dari dalam negeri, bisa pula berasal dari luar negeri. Kalau ancaman di bidang sosial budaya yang berasal dari dalam negeri itu adalah munculnya isu-isu tentang kemiskinan, yaitu di mana keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Jadi kemiskinan ini dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah kebodohan. Kebodohan itulah keadaan dan situasi di saat kurangnya pengetahuan terhadap suatu informasi yang bersifat subjektif. Hal ini tidak sama dengan tingkat kecerdasan yang rendah atau dungu, seperti kualitas intelektual dan tingkat pendidikan yang dimiliki seorang. Tetapi karena dia tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Setelah itu adalah keterbelakangan. Keterbelakangan khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, negara kita atau masyarakat kita masih jauh jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Jepang, Cina, Korea, dan lain-lain. Kemudian penduduk kita di Indonesia, terutama di daerah pelosok atau pedesaan, masih minim tentang ilmu pengetahuan maupun teknologi. Setelah itu ada ketidakadilan. Sering dianggap bertentangan dengan keadilan. Jadi ketidakadilan ini adalah yang bertentangan dengan keadilan. Jadi ketidakadilan merupakan tindakan yang sewenang-wenang, yang pada umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan secara tidak proporsional. Hal ini disebabkan oleh individu maupun kelompok tanpa memikirkan orang lain. Nah, isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia, seperti premanisme, separatisme, kekerasan, terorisme, dan bencana akibat perbuatan manusia itu sendiri. Isu ini akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan juga patriotisme. Sedangkan ancaman sosial budaya yang berasal dari luar ini akibat dari pengaruh negatif globalisasi, diantaranya muncul gaya hidup konsumtif, yaitu keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang yang kurang diperlukan secara berlebihan hanya untuk mencari kepuasan saja. Kemudian munculnya sifat hedonisme, yaitu sifat atau pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup. Bagi para penganut paham ini, bersenang-senang, poya, dan pelesiran ini merupakan tujuan utama hidupnya. Entah itu menyenangkan bagi orang lain atau tidak, mereka tidak pikirkan. Kemudian yang selanjutnya ada sikap individualisme, yaitu budaya di mana individu mulai terlepas dari masyarakat dan hanya
memusatkan perhatian pada kepentingan dan kebebasan pribadinya saja. Artinya bahwa lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan mementingkan orang lain. Hal ini menjadikan individu kurang bermasyarakat sehingga apapun kejadian-kejadian di lingkungan sekitar mereka dianggap tidak begitu penting. Setelah itu ada munculnya gejala westernisasi, yaitu sikap dan tindakan masyarakat di negara-negara timur yang cenderung meniru perilaku dan kebiasaan masyarakat di negara barat, seperti gaya berpakaiannya, perilakunya, kebiasaan sehari-hari yang kebarat-baratan. Westernisasi ini terjadi di Indonesia dapat membuat masyarakat kita kehilangan rasa nasionalisme dan jati diri bangsa. Kemudian yang selanjutnya adalah semakin memudarnya semangat gotong royong, semangat solidaritas, kepedulian dan kesetiakawanan sosial. Ini sebagai akibat munculnya sifat hedonisme, individualisme, dan pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi. Kemudian semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Akibat meninggalkan nilai-nilai agama, kita dapat menyaksikan terjadinya kerusakan moral di mana-mana seperti mabuk-mabukan, kekerasan seksual, meningkatnya kriminalitas, terjadinya trafficking atau perdagangan orang, atau pemerkosaan dan lain-lain. Ini akibat lunturnya nilai-nilai keagamaan karena manusia tidak lagi takut dosa, tapi lebih takut kepada tidak punya uang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ancaman di bidang pertahanan keamanan. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, proses penegakan pertahanan dan keamanan dalam negara kita tidak semudah yang kita bayangkan. Hal ini ditunjukkan masih adanya ancaman terhadap negara kita dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, seperti masalah radikalisme. Radikalisme ini adalah paham atau ajaran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara-cara kekerasan atau sangat drastis. Kemudian ada paham ekstremisme. Ekstremisme ini adalah kelompok yang menganut paham kekerasan ekstrim. Para ekstremisme cenderung berpikiran tertutup, tidak bertoleransi, anti demokrasi, dan bisa menghalalkan segala cara, termasuk penipuan, memanipulasi data untuk mencapai tujuan mereka. Jadi kelompok ekstremis ini berpikiran sangat-sangat tertutup. Kemudian ancaman yang selanjutnya konflik SARA, yaitu konflik antar golongan yang dapat menimbulkan kebencian dan akan berujung pada perpecahan. Jadi tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut apakah itu keturunan, agama, bangsa atau suku atau golongan. Jadi setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan-golongan tertentu yang inilah disebut dengan konflik SARA atau suku, agama, ras dan antar golongan. Jadi tujuan dari ketiga tindakan tadi itu pada dasarnya sama walaupun caranya yang berbeda, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia ini hidup dengan rukun, damai, dan tentram. Dengan demikian, lemahnya penerapan dan penegakan hukum dan keadilan harus kita tingkatkan terus. Semakin sering bermunculan masalah di suatu daerah akan mengakibatkan hilangnya tingkat kewibawaan hukum dan kemerosotan wibawa para penegak hukum dan pemerintah. Oleh karenanya, kita harus mengantisipasi ancaman ini sedini mungkin di bidang pertahanan dan keamanan baik secara militer maupun nir-militer. Nah, sekarang kita bicarakan sub pokok bahasan yang ketiga, yaitu peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Jadi dalam rangka membangun kesadaran masyarakat untuk berperan serta mengatasi berbagai ancaman, maka kita bahas dulu apa itu kesadaran. Kesadaran itu adalah
sikap perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri dengan dilandasi suasana hati yang ikhlas atau rela tanpa tekanan dari luar untuk bertindak yang pada umumnya dalam upaya mewujudkan kebaikan yang berguna untuk diri sendiri dan lingkungannya. Jadi banyak tantangan di era globalisasi ini yang mengakibatkan negara kita perlu menumbuhkan peran serta dan kesadaran kita untuk bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, apa saja yang perlu ditumbuhkan peran serta masyarakat dalam mengatasi ancaman membangun integrasi nasional? Yang pertama, tidak membeda-bedakan keberagaman, karena keberagaman atau kebinekaan itu adalah merupakan keniscayaan bagi kita, karena keberagaman dan kebinekaan inilah yang menyebabkan negara kita ini besar, negara kita ini kuat. Yang kedua, membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Kemudian yang ketiga, melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang selanjutnya, menggunakan segala fasilitas umum dengan baik, bukan dihancurkan, bukan dirusak. Yang kelima, mau dan bersedia bekerja sama tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian yang keenam, menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketujuh, menjaga persatuan dan kesatuan. Dan masih banyak lagi peran serta masyarakat dalam rangka ikut serta untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Baik, sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita membahas pokok bahasan 6 kelas 11. Kali ini kita tuntaskan sampai di sini. Semoga apa yang sudah kita bahas dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.